value to the blood of Jesus? Apakah saudara bisa memberikan sesuatu yang berharga untuk menggantikan darah Yesus? Tidak. So that's how much you are worth. Jadi itulah betapa berharganya saudara. Jesus put his blood for everyone. Karena Yesus telah memberikan darahnya untuk setiap saudara yang ada di tempat ini. Amen? You remember the teachings last 2 days? Apakah saudara-saudari semuanya masih mengingat pelajaran yang telah kita pelajari 2 hari ini? Amen? Did you put your armor of God today? Apakah saudara sudah memakai perlengkapan senjata Allah hari ini? Who forgot to put the armor of God today? Siapa yang lupa memakai perlengkapan senjata Allah pada hari ini? Siapa yang lupa? Jujur saja, angkat tangan kalau memang terima. You have to speak the truth. Harus menyatakan kebenaran. Liars go to the lake of fire. Karena pembohong akan dimasukkan ke dalam api neraka. Anyone here forgot to put the armor of God? Ada di sini yang lupa untuk memakai perlengkapan senjata Allah? Raise your hand. Angkat tangan kalau ada. Wow, you are good students. Hallelujah. Puji Tuhan. Hallelujah. Okay. Who started practicing putting the works of the flesh to death by the power of the Holy Spirit? Oke, sekarang pertanyaannya, siapa yang sudah melakukan mematikan segala keinginan dagingnya dengan kuasa di dalam nama Yesus? Kan kemarin kita pelajari mematikan segala keinginan daging. Siapa yang sudah berusaha melakukannya? Sudah mulai mempraktekannya. You start applying the lessons. Jadi saudara sudah mulai untuk melakukan pelajaran yang saudara pelajari. Hallelujah. Good students. I encourage you. Saya mendorong saudara. The teachings is not head knowledge. Jadi apa yang dipelajari itu bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, As you receive them and practice them, tetapi ketika saudara menerimanya dan mulai melakukannya, you become overcomers. saudara akan menjadi seorang pemenang. And the devil will have no room in your lives. Dan iblis tidak ada tempat lagi ruangannya di dalam hidup saudara. Amen? Amen. So we talk about the armor of God. Kemarin kita berbicara tentang perlengkapan senjata Allah, And today I'm going to talk about another type of armor. dan hari ini juga saya akan berbicara jenis lain dari senjata Allah. I call it the armor of love. Jadi itu namanya, saya berikan namanya perlengkapan senjata kasih. The Bible does not call it the armor of love. Di Alkitab sih dia tidak disebutkan sebagai perlengkapan senjata kasih, I call it the armor of love. tapi saya yang memberikan namanya. And now you will see why. Dan sekarang saudara akan melihat mengapa saya mengatakan Open demikian. to Colossians Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Kolose, chapter 3. pada pasal yang ketiga. Read from verse 12 Baca dari ayat yang ke-12 to 17. sampai yang ke-17, yang sudah temukan langsung baca. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain. Apabila yang seorang benar terhadap yang lain, sama
Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan yang rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Amen. Do you see now why I call it the armor of love? Sekarang saudara bisa melihat mengapa saya memanggil itu memberikan namanya perlengkapan senjata kasih. Dari ayat yang sudah dibaca. Anda tahu apa alasannya? Why do I call it the armor of love? Yang merupakan perlengkapan senjata kasih di situ adalah salah satunya sabar, mengampuni, dan kenakan kasih. Because in this verses mentioned that we have to be patient and to be humble and to be gentle. That's right. Yeah, and this is all characters of love. Dan semua apa yang telah saudara sebutkan itu adalah karakteristik dari kasih. And remember what we taught yesterday is that when God says put on, Saudara masih ingat pelajaran kita kemarin ketika Tuhan mengatakan kenakanlah, it's not a suggestion, it's a command. itu bukan suatu saran tapi itu merupakan suatu perintah. So as we learned yesterday, yes Lord, I take and put on the armor of God. Jadi sebagaimana kita telah pelajari kemarin, ya Tuhan saya mau memakai perlengkapan senjata Allah. I gird my loins with truth. Saya akan memakai berikat pinggangkan kebenaran I put on the breastplate of righteousness. dan baju jirahkan keadilan, I shod my feet with the preparation of the gospel of peace. berkasukan memberitakan Injil I put on the helmet of salvation. dan memakai ketopong keselamatan, I take the sword of the Spirit. pedang roh. So this is armor. He said, put on the armor of God. You can stand against the wiles of the devil. Dan ini dikatakan adalah semua perlengkapan senjata Allah dan saudara harus mengenakannya supaya saudara bisa berperang melawan segala kuasa iblis. So you put that armor to do wrestling with the principalities and powers of darkness. Jadi saudara menggunakan semua perlengkapan senjata Allah itu supaya saudara ada kuasa untuk bisa melawan segala kuasa kegelapan. You walk in the truth. You walk in righteousness and holiness. Dan saudara berjalan dalam kebenaran, saudara berjalan dalam keadilan dan juga berjalan dalam kekudusan. And you will have the victory in Jesus' name. Dan saudara akan mendapatkan kemenangan di dalam nama Yesus. But we need to learn. Tetapi kita juga harus mempelajari. The Bible says we don't wrestle against flesh and blood. Karena Alkitab mengajarkan kita bahwa kita tidak hanya berperang melawan darah dan daging. We need to learn how to treat one another. Tetapi kita juga diajarkan bagaimana kita harus memperlakukan seseorang. As I've learned in different places, many people, many children of God, they have strifes, contentions. Seperti saya melihat di beberapa tempat, di beberapa gereja-gereja, anak-anak Tuhan mereka berusaha berselisih antara satu dengan yang lain, melawan antara satu dengan yang lain. They forgot the commandment of Jesus. Dan mereka melupakan perintah Tuhan Yesus. What's the most important commandment of Jesus? Who can tell me? Siapa yang bisa mengatakan kepada saya apa perintah yang paling penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Kasih. Kasih. He just mentioned about the Great Commission. No. No. Kasih. That's a commission, it's not a commandment. About love. Very good. But for you, sir, who said commission, this is a commission, it's not a commandment. Jadi ketika kamu menyebutkan bahwa perintah yang paling penting itu adalah tentang pengutusan, jadi itu hanya sebuah pengutusan, tapi itu bukan sesuatu perintah yang sangat penting. And you need to learn to pay attention to the commandment. Tapi sekarang saudara harus benar-benar memperhatikan apa sebenarnya yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus yang sangat penting. Because Jesus said, if you love me, Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, jika engkau mengasihi aku, you keep my commandment. engkau akan memegang perintah-perintahku. Amen? Amen. And sadly, many Bible schools, they confuse commission with commandment. Jadi beberapa sekolah-sekolah Alkitab mereka sangat bingung apa yang menjadi perintah untuk apa yang sebenarnya menjadi pengutusan dan juga apa yang sebenarnya menjadi perintah. And many put commission and ministry as a priority in their lives. Dan banyak orang-orang memilih melakukan pengutusan itu sebagai hal yang sangat penting dan menjadi prioritas utama dalam hidup mereka. Jesus did not die on the cross for you to have a commission, have a ministry. Jadi Tuhan Yesus itu mati di kayu salib bukan untuk sebuah pengutusan supaya kamu bisa melakukan sebuah pelayanan. Jesus
died on the cross because He loves you. Tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib karena Dia mengasihi saudara dan saudari. And He cannot stand you being away from Him. Dan Dia tidak akan membiarkan saudara untuk berdiri jauh darinya. And because He's a holy God, Karena Dia adalah Allah yang kudus. sin separates you from Him. Nah, dan kita orang berdosa dan dosa itu memisahkan kita dari Allah. So He had to die for your sins to bring you back to Him. Jadi karena itulah mengapa Tuhan Yesus mati untuk bisa membawa saudara kembali kepadanya. He's a holy God, a God of justice. Dan Dia adalah Allah yang sangat kudus dan juga Allah yang sangat adil. Judgment has to be executed against sin. Jadi penghakiman itu harus terjadi sebagai imbalan dari dosa kita. And that's why He took that judgment Himself on the cross. Itulah alasannya kenapa Tuhan Yesus mengambil hukuman itu dengan rela mati di kayu salib. So sin can be removed from between you and Him. Jadi supaya dosa itu bisa dilepaskan dari antara saudara. And nothing can separate you from Him. Dan tidak ada lagi yang menjadi pemisah antara saudara dan juga Tuhan Yesus. That you can walk in His righteousness and His holiness. Supaya saudara bisa berjalan dalam kebenaran dan kekudusannya. In union and unity with Him. Dan bisa bersatu dengan Dia. In intimacy with Him. Dan punya hubungan yang sangat intim dengannya. You understand that? Saudara bisa mengerti? A precious sister came for counseling yesterday. Seperti beberapa kemarin ada seorang saudari yang datang konseling kemarin. And the Lord gave the word, which word is for every one of you also, as well every one of us. Jadi Tuhan juga masing-masing memberikan masing-masing pekerjaan dan pelayanan kepada setiap orang. It's what Jesus said to the church of Ephesus in Revelation chapter 2. Dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, Tuhan menyampaikan perintah ini kepada jemaat yang di Efesus. Jesus said, I know your works. Tuhan Yesus berkata dalam Alkitab apa? Saya mengetahui segala pekerjaanmu. I know your ministries. Saya tahu semua pelayanan yang kamu kerjakan. You're working very hard for me. Dan kau sangat bekerja keras untuk saya. But Jesus said, I have one thing against you. Tetapi Tuhan bilang apa? Aku mencela engkau. You forsook your first love. Karena apa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. If you don't repent, Jika saudara tidak bertobat, I will remove your lampstand. saya akan mengambil kakidian itu daripadamu. You see? Jadi saudara bisa melihat. Jesus is not concerned about ministry and what you do for Him. Jadi Tuhan tidak begitu mementingkan pelayanan apa yang bisa saudara lakukan untuknya. Jesus wants your heart. Tetapi Tuhan benar-benar menginginkan hati saudara. He wants you to love Him because He first loved you. Jadi Tuhan Yesus ingin saudara mengasihi Dia karena apa? Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. And He paid a very high price with His blood for that. Dan Dia sudah membayar harga yang sangat mahal itu dengan mencurahkan dirinya sendiri dan darahnya tercurah di kayu salib. That you come back to Him in that first love, intimate relationship. Supaya saudara bisa kembali lagi kepadanya dengan kasih yang mula-mula itu dan menjadi intim dengan Dia. And if He commissions you to go to do ministry, Jadi apabila ada suatu pemutusan untuk menyuruh saudara untuk pergi ke satu pelayanan, it's not because you want to do ministry for Him. itu bukan karena saudara harus melakukan sebuah pelayanan untuk Tuhan Yesus. It is He who will tell you, go and do this. Tetapi karena Tuhan memerintahkan kepada saudara, oke pergi dan lakukan ini. And you go in love for Him and through Him Dan saudara pergi karena saudara mengasihinya dan melalui kehidupan Tuhan Yesus. to do what He wants you to do. Saudara akan melakukan apa yang Dia kehendaki untuk dilakukan. Amen? Amen. Remember we talked about how many people will say, Lord, Lord, we cast out devils in your name. We prophesied in your name. We did signs and wonders in your name. Masih ingatkah saudara ketika saya mengatakan banyak orang yang mengatakan, Tuhan, 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 kami bernubuat dalam namamu, kami mengusir setan dalam namamu, tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Aku nggak mengenal. They're talking about their ministries and works for Him. Jadi mereka mempromosikan dan mengatakan apa yang mereka lakukan dalam pelayanan dengan nama Yesus. And He will tell them, away from me, you workers of iniquity. I don't know you. Tetapi Tuhan Yesus menjawab mereka apa? Pergilah menjauh daripadaku kamu semua hai para pembuat kejahatan. Jesus does not worry about your works. Jadi Tuhan Yesus tidak begitu khawatir tentang apa yang kamu kerjakan. The Bible says, work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you both to will and to do of His good pleasure. Karena Tuhan sendiri berkata dalam firman-Nya bahwa kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar, karena pada saat kamu mengerjakannya itu Tuhan akan memberikan upahnya kepadamu. He wants your heart. Jadi Tuhan sungguh memerlukan hati kita. So He said, if you love me, Karena Tuhan sudah berkata, jika engkau mengasihi aku, you keep my engkau commandments. akan memegang perintah-perintah.
What's the most important commandment He gave us? Jadi apa perintah yang sangat penting yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Kasih. Love. To love what? Apa? Mengasihi apa? Mengasihi sesama. Hah? To love God and the others people. Okay. And Jesus said, yes, Lord. Open to John 14. Oke, sekarang kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang keempat. 14. John chapter 14. Yohanes pasal yang ke-14. Read verse 15. Ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. If you love me, keep my commandments. Jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan melakukan perintah-perintahku. Now, look in chapter 15, Sekarang coba lihat dalam pasal yang ke-15, verse 12. ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. So what is his most important commandment? Jadi apa perintah yang sangat penting? Dari Yesus. Mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi Love God No. and others. What does it say? Apa yang dikatakan dalam firman ini? saling mengasihi segala perintah. So tolong jawab satu orang, jangan rame-rame, saya nggak bisa dengar. Hah? To keep His commandment. What is his commandment? Apa itu perintahnya? To love others. No. Read your Bible, it's in front of you. What does it say? Apa yang dikatakan dalam Alkitab, dalam ayat-ayat ini? Saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi. To love each other as Christ loved us. Pay attention to the word. Tolong memperhatikan firman Tuhan. Don't be quick to throw words out of your Jadi mouth. jangan cepat-cepat untuk menjawab Before you speak, sebelum saudara bicara. meditate on the word Tolong merenungkan firman Tuhan tersebut and speak the word. dan barulah sampaikan apa yang dikatakan oleh firman. I notice many times I ask you a question from the Bible. Beberapa kali saya bertanya kepada saudara dari Alkitab, I show you the word, dan saya menunjukkan ayat-ayat tersebut kepada saudara, but then you answer from your head. tapi saudara menjawabnya dari pikiran saudara sendiri. Why? Kenapa? Don't answer from your head, please. Jadi jangan menjawab dari pikiran kita, Believe the word in your heart. tapi percayalah firman itu dalam hati saudara. Answer from your heart according to the word. Sehingga saudara menjawabnya dari hati saudara sesuai dengan firman Tuhan. It's very important. Why am I focusing on this? Dan ini sangat penting, dan mengapa saya begitu fokus akan hal ini? Jesus said, Karena Tuhan Yesus berkata, if you love me, jika kamu mengasihi saya, keep my commandments. kamu akan melakukan perintah-perintahku. Amen? Now, Sekarang, then Jesus said, this is my commandment. sekarang kamu bisa mengatakan, inilah perintahku. Read it. Baca dalam Alkitab kan ada. 15:12. What does it say? Yohanes 15 ayat 12 apa yang dikatakan? This is my commandment. Baca dalam bahasa Indonesia. That you Inilah love me. perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. This is my commandment. Love one another as I have loved you. Jadi Tuhan mengatakan dalam ayat tersebut bahwa inilah perintahku, kasihilah sesamamu sebagaimana aku telah mengasihi engkau. So what is the standard of love? Apakah standar kasih itu? Tuhan Yesus. Standarnya adalah Tuhan Yesus. How he loved me, Bagaimana Tuhan Yesus telah mengasihi kita, the same way I must love you. dan dengan cara itulah saya harus mengasihi orang yang lain. The same way we must love each other. Dan dengan kasih itulah kita harus mengasihi satu sama lain. So if you are fighting with each other, Jadi jika saudara bertengkar satu sama lain, are you loving one another like he loved you? apakah itu namanya saudara mengasihi satu sama lain seperti Tuhan mengasihi Anda? Or are you in disobedience to his commandment? Atau
Atau saudara sedang dalam ketidaktaatan kepada perintahnya. Jika saudara melakukan hal demikian, Tidak saudara taat mengasihinya kepada atau tidak perintah. taat? Tidak taat. Istri. So if you think you are better than each other, Jadi jika saudara berpikir bahwa saudara sedang bermusuhan dengan satu sama yang lain, are you obeying His commandment to love one another? apakah saudara berpikir bahwa saudara sedang mengasihi satu sama yang lain? So you are in disobedience to His commandment. Jadi saudara berada dalam ketidaktaatan terhadap perintahnya. So you put on the armor of God Jadi karena itu ketika saudara mengenakan perlengkapan senjata Allah to wrestle against Satan, against the principalities and powers of darkness, dan saudara berperang melawan segala kuasa-kuasa iblis, kuasa si jahat dan roh-roh kegelapan, to stand against the wiles of the devil. dan juga berusaha berdiri untuk melawan segala kuasa iblis. But you put on the armor of love Tapi ketika saudara mengenakan seluruh perlengkapan senjata kasih, to love one another saudara bisa mengasihi satu sama lain. as He loved you. Karena apa? Tuhan telah lebih dahulu mengasihi saudara. Are you willing to die for your brother? Are you willing to die for your brother? Apakah kamu bersedia mati untuk temanmu ini? You see? You know what? Saudara tahu mengapa? I'm willing to die for every one of you. Kalau saya sih bersedia mati untuk saudara-saudara semua. If Jesus says, lay down your life for them, Karena Tuhan sudah mengatakan bahwa harus menyerahkan dirinya untuk saudara-saudara. I say, yes, Lord, here I am. Dan saya berkata, ya inilah saya Tuhan, saya mau mati untuk mereka semua. I belong to you. Karena saya adalah milik Kristus. Lay me down for them. Dan saya juga mau mati untuk mereka semua. Why? Mengapa saya bisa berkata demikian? How can I do it? Dan bagaimana saya bisa melakukan hal tersebut? Am I better than you? Apakah saya lebih baik dari saudara? No, Enggak, I'm no better than you. saya tidak baik dari saudara. I esteem every one of you better than myself. Saya selalu melihat bahwa saudara itu selalu lebih baik dari diri saya. But I made my choice Tapi saya membuat satu pilihan to love Jesus. untuk mengasihi Tuhan. I chose to love Jesus. Saya memilih untuk mengasihi Yesus. And Jesus said, if you love me, Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, jika engkau mengasihi aku, keep my commandment. peganglah perintah-perintahku. And Jesus said, Dan Tuhan Yesus berkata, this is my commandment. inilah perintahku. Love one another as I have loved you. Jadi kasihilah satu sama lain sebagaimana saya telah mengasihi kamu. How did He love me? Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi saya? I was good and He came and died for me because I'm good. Apakah Tuhan Yesus datang mati untuk saya karena saya baik? No. Bukan. I was a very filthy sinner Jadi saya adalah orang-orang yang sangat berdosa, and He chose to love me and die for me. tapi Dia memilih untuk mengasihi saya dan mati untuk saya. This is the standard of love. Jadi inilah standar kasih. Agape love. Jadi kita tidak bisa membayar kasih itu. The Bible talks about three kinds of love. Jadi dalam Alkitab ada 3 jenis kasih. In your Bibles in English, in Indonesian, in Spanish, it all uses the same word, love. Jadi dalam Alkitab bahasa Indonesia, bahasa Spanyol maupun bahasa selalu menggunakan kata kasih. But in the Greek language, Tapi dalam bahasa Yunani, which the New Testament was written in the Greek language, apalagi dalam kitab Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani, uses three words for love. jadi ada 3 kata yang menjelaskan tentang kasih. One is eros love. Yang pertama adalah eros. That's erotic. This is sexual love. Jadi ini kasih yang erotis, yaitu tentang seksual. And the world is very specialist in this love. Jadi dunia sangat senang sekali dengan kasih ini. The second kind of love Yang kasih yang kedua adalah is phileo love. itu kasih pilihan. It's the love of the brethren. Jadi itu kasih terhadap sesama saudara. It's affection for one another. Jadi itu seperti hubungan antara hubungan ke saudara. The third kind of love Tetapi kasih yang ketiga adalah is called agape. kasih agape. This agape Kasih agape adalah is God. itu bersendiri adalah dari Tuhan. This agape Kasih agape ini
is unconditional. adalah kasih yang unconditional itu kasih yang tanpa batasan begitu. Has no limits. Tidak ada batasannya sampai di mana. You spit in his face. Pardon me? In his face, Oh, sekalipun engkau meludahi mukanya, he will still love you. Tuhan Yesus akan tetap mengasihi Anda. You pull his beard, Sekalipun saudara memukulnya, he will still love you. Tuhan Yesus tetap mengasihi saudara. You scourge him with whips, Sekalipun saudara mencambuknya, he will still love you. Tuhan Yesus tetap mengasihi saudara. You curse him, blaspheme against him, Sekalipun saudara berusaha menentangnya, he will still love you. dia akan tetap mengasihi saudara. You crucify him Sekalipun saudara menyalibkannya, and kill him, membunuhnya, and he will still love you. dia akan tetap mengasihi saudara. This is the agape Inilah kasih agape, that he loved me with. kasih Tuhan kepada kita. This is Carlo, Jadi inilah Carlo. agape others like I agape you. Jadi sebagaimana Tuhan agape kepada Carlo, dan begitu juga dia akan agape dengan saudara-saudara saya. If you love me, Jika saudara mengasihi, if you agape me, jika saudara mengasihi kasih agape itu, keep my commandments. jadi Tuhan mengatakan bahwa harus memegang perintah-perintahnya. And this is my commandment. Dan inilah perintahku. Agape one another as I have Jadi agape kita you. harus mempunyai kasih agape antara satu sama yang lain, karena apa? Tuhan sudah melakukan kasih agape terlebih dahulu kepada kita. If you don't learn this, Jika saudara tidak mengetahui hal ini, forget about following Jesus. jadi lupakanlah bagaimana harus mengikuti Yesus. Because Jesus said, Karena Tuhan Yesus berkata, if you love me, jika kamu mengasihi saya, deny yourself, menyangkal dirimu, carry the cross every day, dan pikulah salibmu setiap hari, and follow me. dan ikutilah aku. What does it mean to deny myself and carry the cross? Apa artinya menyangkal diri dan memikul salib? When to deny oneself is to deny your own being. Jadi ketika kita mengatakan menyangkal diri, berarti saudara menyangkal segala kehendak diri sendiri. That consists of your feelings, emotions, Semua perasaan saudara, emosi saudara, your will, kehendak saudara, your character, segala karakter saudara, your nature, segala keinginan daging kita, all of your being, dan segala apa yang kita miliki. that you decide, Dan kita memutuskan, I choose to lay down to die for Jesus. jadi saya memutuskan untuk mematikan semuanya itu demi Yesus Kristus. Like Paul said, Seperti Rasul Paulus mengatakan, we die daily. kita mati setiap hari. That means I die to myself. Artinya apa? Kita mati untuk segala keinginan diri kita sendiri I live for Jesus. dan hidup bagi Kristus. So when I die to myself, Jadi ketika kita mengatakan saya mau mati bagi diri saya sendiri, I come to the point where I can say with Paul in Galatians chapter 2, jadi itu saya setuju dengan yang dituliskan Rasul Paulus dalam Galatia pasal yang kedua, verse 20. ayat yang ke-20. Open please. Coba buka Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. With Christ I'm crucified. Jadi bersama Kristus saya telah disalibkan. No longer I who live. Jadi bukan lagi sendiri aku yang hidup. If you don't like the seminar, you are free to leave. Jadi kalau saudara tidak senang ada dalam seminar ini, ya saudara bisa keluar. This is a very serious subject. Jadi ini adalah bagian yang sangat serius, pelajaran yang sangat serius. I did not bring me here. Bukan saya yang menyuruh saya ke sini, Jesus sent me here tapi Yesus lah yang menyuruh saya untuk datang ke sini. because he has a very important message for his people. Karena Tuhan Yesus mempunyai pesan yang sangat penting untuk anak-anaknya. Who wants to hear his message? Jadi setiap orang yang mau mendengarkan perintahnya, Most welcome to stay. jadi sangat-sangat penting untuk saudara hadir di sini. If you don't appreciate his message, Tapi kalau saudara tidak menganggap tidak begitu penting tentang pesan ini, you're free to leave. ya saudara bisa bebas untuk keluar. Respect the others Jadi harus menghormati yang lain and don't distract them. dan jangan membuat satu kekacauan-kekacauan. I will not be angry with you. Saya tidak akan marah pada saudara, No hard feelings. bukan juga perasaan sakit hati. I will still love you and forgive you. Saya
mengasihi saudara dan mengampuni saudara, and release you in Jesus' name. saudara bisa keluar dalam nama Yesus. God wants to do mighty work on earth. Jadi Tuhan Yesus ingin melakukan suatu pekerjaan yang besar dalam dunia ini. But He's looking for the true disciples Tapi Tuhan Yesus akan memilih murid-murid yang mau bersedia, in whom and through whom He will do mighty works. dan Dia mau memilih untuk kepada siapa Dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar tersebut. And He will show His glory on the earth. Dan Dia akan menunjukkan kemuliaannya di dunia ini. And that's why Oleh karena itu mengapa the teaching I impart to you, pelajaran yang saya berikan kepada saudara, I believe God, saya mempercayainya as you apply them and practice them, untuk saudara bisa melakukannya dan mempraktekannya dalam hidup saudara, God will give you the victory. dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saudara. Because the power is of God, Karena kuasa itu sendiri berasal daripada Tuhan, not from ourselves. bukan dari diri kita sendiri. He just wants us to believe Him, Tuhan hanya mau kita percaya kepadanya, to trust Him and obey Him. untuk menaatinya. As we choose to trust and obey Him, Ketika kita memilih untuk percaya dan menaatinya, He empowers us to do it. Tuhan akan memberikan kita kuasa untuk melakukannya. Because we know without Him we are helpless. Karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita ini tidak berarti. So it's very important Jadi sangat penting to learn the lesson of love, untuk mengerti pelajaran tentang kasih ini. to learn how to love one another. Untuk mempelajari bagaimana kita harus mengasihi antara satu dengan yang lain. Because Jesus said when we learn how to love one another, Karena Tuhan berkata, ketika kita mengetahui bagaimana kita harus mengasihi satu sama lain, the world will know that we are His disciples. dunia akan mengetahui bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amen? So you need to learn, Jadi saudara harus tahu, if you want to be a follower of Jesus, kalau saudara ingin menjadi pengikut Tuhan Yesus, how to deny yourself, saudara harus tahu bagaimana menyangkal diri embrace the cross, dan juga memikul salib die to yourself, dan mati bagi diri sendiri, and let Jesus live in you. dan biarkan Yesus yang hidup dalam diri saudara. Can Jesus in you love others like He wants you to love them? Apakah saudara bisa Yesus tinggal dalam saudara? Jika Yesus tidak tinggal dalam saudara, apakah saudara bisa mengasihi orang yang lain? Can Jesus in you love others as He wants you to love them? Can Jesus? In you. Oke. Apakah ketika Yesus di dalam saudara, Can He through you love others? apakah ketika Yesus ada dalam diri saudara, apakah saudara bisa mengasihi orang lain As He wants you to love? sebagaimana Dia menghendaki saudara untuk mengasihi? Answer please. Did you understand? So the secret, Jadi rahasianya adalah not I try to love others. bukan saya berusaha untuk mengasihi orang lain, In myself I cannot. karena dengan diri saya sendiri saya nggak bisa. But I deny myself. Tetapi saya menyangkal diri saya. Saya menyangkal diri saya. You live in me. Sekarang Tuhanlah yang hidup dalam diri saya. Let your love flow in me through me. Dan biarlah kasih-Mu itu mengalir dalam diriku dan melalui hidup saya. Let the power of your love flow by the power of your Holy Spirit. Biarlah kasih-Mu yang ada dalam diri saya boleh bekerja melalui kuasa Roh Kudus. Let the power of your forgiveness flow through me to others. Dan biarlah kuasa pengampunan-Mu itu boleh bekerja dalam diri saya untuk saya juga bisa membagikannya kepada orang lain. I choose to love and forgive. Saya memilih untuk mengasihi dan mengampuni. You see, every time I choose that, Saudara bisa mengetahui bahwa ketika setiap saat saya memilih hal tersebut, Jesus in me is free to flow. jadi Yesus di dalam saya akan memberikan saya kebebasan untuk melakukannya. He cannot flow in me, through me, in spite of me. Jadi Dia tidak bisa melakukannya tanpa Dia ada di dalam saya. He can flow in me, through me, in cooperation with me. Jadi Tuhan Yesus akan melakukannya melalui diri saya dan bekerja sama dengan saya. I have to let Him. Jadi saya harus membiarkan Yesus. Let me give you an example. Saya akan memberikan sebuah contoh. If somebody does conspiracy against me Jadi jika ada satu orang yang tidak setuju dengan saya, and put me in prison, terus dia memasukkan saya misalnya ke dalam penjara, my feelings will be hurt, right? hati saya akan sangat sakit, benar? I have right to be angry, Saya punya hak untuk marah, right? benar nggak? I have right to be resentful. Saya bisa juga untuk tidak menganggapnya lagi. I have right to be bitter. Saya bisa juga menjadi kepahitan. I have right to call God, judge them. Dan saya bisa aja berteriak
So I can choose to hold on to myself, to my rights, Tapi dan saya juga bisa memegang kebenaran ini untuk diri saya sendiri, or I choose to deny myself, atau saya berusaha untuk memilih mau menyangkal diri saya, to lose myself and my rights. untuk menghilangkan semua kehendak diri saya dan apa yang saya anggap benar. I bring myself to the cross to die. Dan saya membawa diri saya kepada salib, All my hurts and pains and anger, dan segala kesakitan hati saya, segala amarah saya, feelings, emotions, perasaan saya, emosi saya, I bring them to the cross to die. saya bawa ke bawah kaki salib Tuhan Yesus. I say, not I, Lord, Tuhan bukan aku, you in me. tetapi Tuhanlah yang ada di dalam aku. Love them and forgive them. Dan saya pun akan bisa mengatakan, Tuhan kasihilah mereka dan ampunilah mereka. Because this is our example, Jesus. Karena yang menjadi teladan bagi kita adalah Yesus. What did Jesus on the cross do? Apa yang lakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Father, look what they did to me. Tuhan Yesus berteriak, Bapa lihatlah apa yang mereka lakukan kepada saya. I did good for them. Jadi mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dalam diri saya. I fed them. Dan sekarang saya mau memberkati mereka. I healed them. Saya sembuhkan mereka. I did good to them. Saya melakukan hal yang baik bagi Look mereka. what they did that, Father. Sekarang lihat apa yang mereka lakukan kepada saya. Lord, Tuhan, judge them. apakah Tuhan Yesus mengatakan hakimi mereka? Did Jesus do that? Apakah Tuhan Yesus mengatakan hal itu di kayu salib ketika orang-orang menyalibkannya? Dia mengatakan hakimi mereka? No. He said, Father, forgive them. Tapi dia berkata, Pak Bapa, ampuni mereka. They don't know what they're doing. Karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. So it's your choice Jadi itu adalah pilihan saudara to love yourself, untuk mengasihi diri sendiri, save yourself, untuk menyelamatkan diri sendiri, and then lose yourself. sehingga Anda kehilangan diri sendiri. Or Atau deny yourself, menyangkal diri, hate your life in this world, menyayangkan kehidupan saudara dengan dunia ini, bring it to the cross to dan die, membawanya ke bawah kaki salib Yesus dan mematikannya di sana, and let Jesus live in you. dan membiarkan Yesus yang hidup dalam diri saudara. Every time you obey Him, Setiap saat ketika saudara menaati Tuhan, you're allowing Him to live in you. itu artinya saudara sedang mengizinkan Tuhan untuk hidup dalam diri saudara. Amen? Amen. So we need to learn how to love one another. Jadi sekarang kita harus mengetahui bagaimana kita harus mengasihi antara satu sama yang lain. This is my commandment. Jadi ini adalah perintahku, Love one another kasihilah satu sama lain as I have loved you. sebagaimana saya telah terlebih dahulu mengasihi saudara. So how can I lay my life down for you? Jadi bagaimana saya bisa memberikan hidup saya kepada saudara? Because I chose to die to myself. Karena saya telah memilih untuk mematikan kehendak diri saya sendiri I said, Jesus, do you live in me? dan membiarkan Yesus yang hidup dalam diri saya. That's why it's easy for me to lay me down for you. Itulah mengapa saya mengatakan hal itu begitu mudah, saya mau mati bagi saudara. Not because I'm better than you. Bukan karena saya lebih baik dari saudara, It's because I know Jesus. tapi karena saya mengenal Tuhan I know His power. dan tahu kuasa Yesus, And I let Him do it in me. and through dan me. saya mau membiarkan Dia untuk melakukannya itu dalam hidup saya. Amen? Amen. So it's your choice. Jadi itu adalah pilihan saudara. You want to love your lives? Apakah saudara mau mengasihi hidup saudara sendiri, Or do you want to lose your lives for Jesus? atau saudara mau kehilangan hidup saudara demi Yesus Kristus? Deny yourselves, carry the cross and follow Him. Menyangkal diri saudara, memikul salib dan mengikut Yesus. What do you choose? Apa yang menjadi pilihan saudara? Let's take a break for 10 minutes. Jadi sekarang kita mau break 10 menit And the break, dan waktu saudara break, speak with the Lord. ya berdoalah kepada Tuhan. Examine yourself. Ujilah diri saudara sendiri. Do you really want to be a disciple of Jesus or not? Apakah saudara benar-benar sungguh ingin menjadi murid Tuhan Yesus atau tidak? The choice is yours. Jadi pilihan ada di tangan saudara. And we continue after the break. Dan setelah break kita akan lanjutkan message ini. God bless you. Berkati. Affirm what I taught earlier for you to read the scriptures concerning the matter. Jadi saya akan kembali mengingatkan kepada saudara apa yang telah saudara pelajari ini dengan semua hal yang telah saya jelaskan. It's good always to have the word. Jadi sangat penting mengetahui segala firman Tuhan. Matthew chapter 10 Dalam Matius pasal yang ke-10, and verses 37 to 39. dalam ayat yang ke-37 sampai yang ke-39,
Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Amen. Open John chapter 12. Sekarang buka lagi dalam Yohanes pasal yang ke-12. Verses 24 and 25. Ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. And 1 John Dan dari 1 Yohanes chapter 3 pasal yang ke-3 verse 16. ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawanya kita untuk saudara-saudara kita. 1 John 3:16. Ya. Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Amen. Amen. So we need the power of God to enable us. Jadi kita sangat memerlukan kuasa Tuhan untuk memampukan kita melakukan ini. And if Jesus truly lives in our hearts, Dan jika Yesus benar-benar hidup dalam kehidupan kita, then it is easy to flow with Jesus. jadi akan sangat mudah bagi kita untuk bekerja bersama dengan Yesus, Because nothing is impossible with Jesus. karena tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan Yesus. So we go back to Colossians chapter 3. Jadi jika kita kembali lagi melihat dalam Kolose pasal yang ketiga, It says, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies. jadi di sini dikatakan dalam Kolose pasal yang ketiga bahwa kepada kamu yang dikasihi dan yang telah dikuduskan dan yang dipilih Allah. Colossians chapter 3 verse 12. So, repeat after me. Say, Father, Sekarang ikuti bersama-sama dengan saya katakan Bapa, in the name of the Lord Jesus Christ, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, I put on bowels of mercies. saya berserah kepada rahmat Tuhan I put on kindness. dan saya mau mengenakan segala kebaikan I put on humbleness of mind. dan saya mau menjadi rendah hati I put on meekness. dan saya mau menjadi orang yang lemah lembut I put on long suffering. dan saya mau menjadi orang yang sabar I forbear others. dan saya mau memperlakukan orang lain And I forgive others as you have forgiven me. sebagaimana Tuhan telah mengampuni saya juga mau mengampuni orang lain. I choose to love them and forgive them with the same love and forgiveness you've given me. Saya memilih untuk mengasihi mereka sebagaimana Engkau telah mengasihi dan mengampuni aku. And verse 14 says, in the name of the Lord Jesus Christ, Dan dalam ayat yang ke-14 dikatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, above all these things, di atas semuanya ini, I put on agape love, saya mau mengenakan kasih agape, which is the bond of perfectness. sebagai kasih yang sangat sempurna. And according to verse 15, Father, in Jesus' name, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, I let the peace of God rule in
in my heart. Dan saya mau membiarkan damai sejahtera yang daripada Allah yang berkuasa dalam hati saya. And I choose to be thankful in everything in Jesus' name. Dan saya mau memilih untuk mengucap syukur dalam segala hal. In the name of the Lord Jesus Christ, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, I let the word of Christ dwell in me richly in all wisdom. dan saya mau membiarkan firman Tuhan sungguh tinggal di dalam saya dan membawa buah yang banyak dalam diri saya. Amen. So as yesterday we learned, every day put on the armor of God. Jadi sebagaimana kemarin kita sudah mempelajari selalu mempergunakan perlengkapan senjata Allah, So also now you learn to put on the armor of love. dan sekarang juga saudara sudah mempelajari bagaimana saudara harus mempergunakan seluruh perlengkapan senjata kasih Every day. setiap hari. Amen. Hallelujah. Now we're going to go into a deeper level of how to protect this agape love. Jadi sekarang kita akan masuk ke sesi yang lebih dalam lagi bagaimana kita bisa melindungi senjata kasih ini. Okay, now look first in Romans chapter 5. Mari kita membuka kitab kita dari kitab Roma pasal yang kelima. Read from verse 1 Dari ayat yang pertama to verse 5. sampai ayat yang kelima. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berpegang juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan puji, dan tahan puji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Amen. So now look at verse 3. He says, we glory in tribulations also, knowing that tribulation works patience. Jadi kita bisa melihat dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. So the Lord will allow trials, sufferings, tribulations to come in our lives. Jadi Tuhan kadang-kadang mengizinkan kesusahan, kesengsaraan terjadi dalam kehidupan kita. And God has a purpose from these things. Dan Tuhan mempunyai tujuan bagi semua hal-hal ini. One purpose is to produce patience in us. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk menghasilkan kesabaran dalam diri kita. As it says here. Seperti yang dikatakan dalam firman ini. Purpose in your heart. Jadi tujuan yang ada dalam hatimu. When tribulation comes. Dan ketika pencobaan datang. Be careful not to complain and murmur. Jadi sangat hati-hati, jangan pernah mencoba untuk komplain atau bersungut-sungut. But humble yourself under the mighty hand of God. Tetapi mari merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang penuh kuasa. And choose to praise Him and thank Him in everything. Dan mari saudara memilih untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Because many times we don't understand why the Lord allows things. Karena banyak waktu dalam kehidupan kita tidak mengerti kenapa Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi. But you need to believe and purpose in your heart to know that God is a good God. Tetapi saudara harus tetap menetapkan dalam hati saudara bahwa Allah kita itu adalah Allah yang sangat baik. Our God is a good God. Allah kita adalah Allah yang sangat baik. Our God is a good God. Allah kita adalah Allah yang sangat baik. So we don't understand His ways yet. Jadi ketika kita belum mengerti apa jalan Tuhan dalam kehidupan kita, So it's good to humble ourselves under His mighty hand. jadi itu sangat penting dan lebih baik kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang penuh kuasa. One of the purposes of tribulation in our lives, Dan satu lagi tujuan kenapa Tuhan mengizinkan kesengsaraan terjadi dalam hidup kita, the Bible says, is to produce patience in us. untuk menghasilkan kesabaran dalam diri kita. And this patience, as it works in us, Dan kesabaran yang bekerja dalam diri kita ini, the Lord is shaping our character untuk mengubahkan karakter-karakter kita, to purify us, to change us to the character of Christ. untuk memurnikan kita sehingga kita mempunyai
mempunyai karakter Kristus dalam diri kita. Amen? And says character produces hope in us. Jadi salah satu karakter yang akan terjadi nanti akhirnya kita akan mempunyai sebuah pengharapan. That no matter what happens in my life, Jadi nggak penting apa yang terjadi dalam kehidupan kita, all the troubles, tribulations, sufferings, pencobaan, kesengsaraan, penderitaan, I continue to believe God and trust God saya akan tetap percaya Tuhan and believe He is a good God dan terus mempercayainya bahwa Dia adalah Allah yang baik and always strengthen the hope in God dan selalu menguatkan hati saya dan berharap kepada Tuhan that the Lord is working all this together for good for me karena Tuhan bekerja dalam semuanya ini untuk mendatangkan kebaikan. because I love Him. Karena saya mengasihi Tuhan, He loves me. Dia mengasihi saya. I don't see it, Saya tidak melihatnya, I don't understand it, saya tidak bisa mengerti, but I believe. tapi saya percaya. And the hope in me is strong in God. Jadi pengharapan yang ada dalam diri saya itu membuat saya kuat di dalam Tuhan. And this hope in God, Dan pengharapan di dalam Tuhan, I will never be ashamed. saya tidak akan pernah dipermalukan. As I continue to hope and trust God, Jadi ketika saya terus percaya dan berharap kepada Tuhan, the Bible says, I will never be ashamed. jadi dalam Alkitab dinyatakan bahwa saya tidak pernah dipermalukan. I can testify to the goodness of God. Saya bisa menyaksikan segala kebaikan Tuhan. In our lives, we went through many sufferings. Meskipun hidup saya mengalami banyak penderitaan, Even with my wife, we had times of no food. jadi saya juga pernah mengalami hal yang susah dalam hidup saya ketika dengan istri kami tidak mempunyai makanan. We had times of no home. Jadi kami pernah mengalami satu waktu juga tidak ada rumah. We had time we lived in a bus station on chairs, sleeping for 10 days. Jadi kami juga pernah mengalami tinggal di stasiun bis selama 10 hari. We had different kinds of sufferings and trials and tribulations. Jadi kami melewati banyak kesengsaraan, pencobaan dan juga penderitaan. But we chose to continue to believe God is a good God. Tapi kami terus memilih untuk mempercayai Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang sangat baik. The devil attacked our minds. Where is God? He left you. Meskipun iblis berusaha menyerang pikiran kami dan mengatakan, di mana Allahmu, mengapa dia meninggalkan engkau? Where are the promises of God? All our lives. Mana semua janji-janji Tuhan? Semuanya adalah kebohongan. Where is your God? Where are your promises of God? Mana Tuhanmu? Mana semua janji-janji Tuhan? If He loves you, let Him save you. Jika memang Tuhan mengasihimu, Tuhan akan menyelamatkan engkau. But we always chose to say, devil, shut up in Jesus' Dan name. kami selalu memilih di dalam nama Yesus, iblis diamlah. We chose to believe and confess, God, you're a good God. Kami terus memilih untuk terus mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. We don't understand, Lord, but we praise you and thank you in Jesus' name. Sekalipun kami tidak mengerti Tuhan, kami memilih untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. We choose to rejoice in you in Jesus' name. Kami selalu memilih untuk senantiasa bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. The first day I arrived here completely exhausted. Jadi ketika pertama sekali saya sampai ke tempat ini semuanya begitu baik It was a very painful trip coming here. dan ternyata sebuah perjalanan yang sangat menyusahkan. In the physical and the spiritual. Jadi banyak kami melihat ada roh-roh jahat di udara, kami merasakan hal tersebut. We entered the room Ketika kami masuk dalam ruangan di mana kami tinggal, and my wife came and said, we praise God. jadi itu istri saya mengatakan bahwa mari kita memuji Tuhan. I said, Amen. Dan saya berkata amin. So we thank God. Jadi kami sangat mengucap syukur kepada I Tuhan. said, Amen. Dan saya berkata amin. She said, we rejoice in the Lord. Mari kita bersuka cita dalam Tuhan. I said, Amen. Dan saya pun mengatakan amin. So the devil wants us to complain and murmur Jadi iblis sangat senang apabila kita mulai komplain dan bersungut-sungut. and put pressure and oppression on us. Dan juga menekan-nekan kita. But we choose to say, Lord, I praise you, thank you, Tapi Lord. saya memilih, Tuhan saya mau memuji Engkau dan mau berterima kasih kepada I Engkau. choose to rejoice in you, Lord. Dan saya mau memilih untuk bersuka cita di dalam Tuhan. And we just strengthen ourselves in the Lord. Dan saya mau menguatkan diri kami di dalam kekuatan Tuhan. And went down our knees to praise and thank and receive power from Him. Dan kami berlutut, kami memuji menyembah Tuhan. Dan kami menerima kuasa Tuhan. And many of you saw the transformation. Dan supaya saudara-saudara tempat ini boleh menerima suatu transformasi. How we entered one way, we came out another way. Ketika kami masuk melewati satu jalan yang lain dan Tuhan akan memberikan jalan yang lain. This is a very simple example. Jadi ini adalah sebuah contoh yang sangat sederhana. But we went through very much harder times than that. Tetapi kami melewatinya dengan banyak waktu yang sangat sulit. Many times we despaired of life. Kadang-kadang seperti merasa kehilangan hidup. But God is faithful. Tetapi Allah kita adalah Allah yang sangat setia.
God is a good God. Allah kita adalah Allah yang sangat baik. And we choose to praise Him and thank Him. Dan kami selalu berusaha untuk memilih, mempercayainya, memujinya, dan berterima kasih kepadanya. And all these tribulations, Dan semua kesengsaraan ini, God produced and producing patience in us. Tuhan bertujuan untuk menghasilkan kesabaran dalam diri kita. And all these things He's changing us to the image of His Son Jesus Christ. Jadi lewat semua penderitaan ini, Tuhan mempunyai satu tujuan untuk mengubahkan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus. He's purifying us, sanctifying us. Dia menyucikan kita, membersihkan kita, dan membenarkan kita. And hope in us is strong in God. Dan pengharapan yang ada dalam diri kita sehingga kita mampu kuat di dalam Tuhan. And we shall never be ashamed. Dan kita tidak akan pernah dipermalukan. Because the love of God is poured into our hearts through the Holy Spirit. Karena kasih Tuhan telah dia di dalam diri kita dengan kuasa Roh Kudus. This is the agape love of God. Ini adalah kasih agape yang daripada Tuhan. Because I received the agape of love of God in my heart through the Holy Spirit. Karena saya menerima kasih agape yang dari Tuhan itu melalui kuasa Roh Kudus. I don't try to produce it. Saya tidak berusaha untuk menghasilkannya dengan diri saya sendiri. I have it. Saya memang memilikinya. Because I received freely. Dan saya menerimanya dengan bebas. I choose to give freely. Karena itu saya juga harus memberikannya dengan bebas. But I need to protect it. Tapi saya harus melindungi kasih tersebut. And not allow it to go cold. Dan saya tidak mau membiarkan kasih itu menjadi dingin. Because the devil will try everything Karena iblis berusaha melakukan segala cara to make this agape in you very cold. untuk membuat kasih ini menjadi dingin di dalam hati kita masing-masing. Even to put it out Bahkan berusaha untuk mengambilnya if he can. jika iblis mampu melakukannya. If you let him. Jika saudara yang memberikan kesempatan. That's why the secret to overcome, Jadi itulah mengapa rahasia untuk menjadi seorang pemenang to learn how to love, harus berusaha belajar bagaimana kita harus mengasihi is always die to yourself. dan berusaha mematikan diri kita sendiri, Deny yourself. menyangkal diri kita Carry the cross every dan day. memikul salib setiap hari And follow Jesus. dan mengikut Yesus. Every time you have no power to continue, Sekalipun Anda tidak mempunyai kuasa untuk melakukannya, run to the throne of grace. tetapi datanglah ke dalam tahta rahmat itu Receive mercy from God. dan saudara akan menerima rahmat yang daripada Tuhan. Because you cannot do it. Karena dengan kekuatan sendiri kita tidak bisa But melakukan. ask grace from God. Tetapi mintalah anugerah yang daripada Tuhan. The grace of God to help you, Anugerah yang daripada Tuhan untuk menolong kita, to empower you. untuk memampukan kita. Because God in you, He can do it. Jika Tuhan ada di dalam kita, maka Tuhan akan memampukan kita So untuk say, melakukannya. Lord, I let you in me do it. Jadi mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya membiarkan Engkau untuk melakukannya dalam diri In saya. myself, I can't. Dalam diri saya tidak bisa. But I can do it through you, Christ, who strengthens me. Tapi dengan Yesus Kristus saya bisa melakukannya yang memampukan saya. I die to myself. Saya mati untuk diri saya sendiri. I empty myself. Saya mengosongkan diri saya. Fill me with yourself, Lord. Sekarang penuhilah saya dengan diri Kristus. Work in me to do your good pleasure. Marilah Tuhan bekerja dalam diri saya untuk menghasilkan hal-hal yang baik. As you pray this continuously, Dan berdoalah terus menerus. you'll see the power of God manifest more and more in your life. Dan saudara akan melihat manifestasi yang luar biasa dalam You kehidupan see your saudara. character changing more and more like Dan Jesus. karakter saudara akan diubahkan dari hari ke hari menjadi sama seperti Kristus. You'll see your hope in God more and more strong. Dan pengharapan saudara dalam Kristus akan semakin hari kuat. And then you start seeing the love grow in you more and more. Dan saudara bisa melihat bahwa kasih itu akan terus bertumbuh dalam kehidupan saudara hari lepas hari lebih lagi. The devil will try everything possible to destroy this love. Dan iblis akan berusaha menghancurkan kasih ini. But if you choose agape love all the time, Tapi jika saudara berusaha untuk mempraktekkan kasih agape ini setiap hari, the devil can never destroy agape love. jadi iblis tidak ada kuasa untuk menghancurkan kasih itu. If you choose agape love every time, Jika saudara selalu berusaha untuk mempraktekkan kasih agape setiap waktu, the devil will be destroyed every time in Jesus' name. dan juga iblis akan dihancurkan dalam nama Yesus setiap saat. But if you don't choose agape love, you choose yourself, Tetapi jika saudara tidak memilih kasih agape dan lebih memilih kepada diri sendiri, the devil wins. dan yang menang adalah iblis. That's the power of the cross of Jesus. Dan inilah yang dinamakan dengan kuasa salib Kristus. Deny yourself. Harus benar-benar menyangkal diri Embrace the cross. dan peganglah salib itu setiap hari. Love the cross. Dan kasihilah salib itu. Die to yourself. Matilah untuk diri sendiri. And let agape live in you. Dan biarlah kasih agape yang hidup dalam diri saudara. Amen? Amen. Open to Matthew 25. Mari kita membuka Alkitab kita kembali dalam Matius yang ke-25.
24. Saya minta maaf maksud saya ada masalah yang 24. Matthew 24. Matius pasal 24. In Matthew 24, the Lord Jesus talked about the last days, what would happen in the last days. Jadi dalam Matius 24 ini dituliskan apa yang dikatakan Yesus yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. He talks about wars, famines, earthquakes. Dia berbicara tentang perang, kelaparan, gempa bumi. Then please read from verse 8 Tolong silakan baca dimulai dari ayat yang ke-8 to verse 14. sampai ayat yang ke-14. Akan tetapi semua itu baru penulang kamu menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena mampu bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesadarannya akan selamat. Dan ini kerjaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesadarannya. Amen. So Jesus warned the last days Jadi Tuhan Yesus memberikan peringatan tentang pada akhir zaman about wars and famines and earthquakes, tribulations. tentang kelaparan, gempa bumi, perang dan juga kesengsaraan. Then he warns about that you'll be delivered to be afflicted. Jadi di sini Tuhan memperingatkan bahwa itu semua akan terjadi. And you'll be hated by all nations. Jadi saudara akan dibenci oleh banyak orang. And the Bible says Dan Alkitab mengatakan in verse 10 dalam ayat yang ke-10, that many shall be offended. jadi banyak orang yang akan saling membenci. Do you have an offendable spirit? Apakah saudara mempunyai roh kebencian? Examine yourselves. Mari menguji diri sendiri. Holy Spirit, shine the light of your glory, Lord. Terus akan memberikan Expose every offendable spirit. dan akan menyatakan segala roh kebencian itu. Close your eyes. Mari silakan tutup mata saudara. Ask yourself, do I have an offendable spirit? Tanya kepada diri saudara sendiri. Tuhan, apakah saya ada roh kebencian dalam diri saya? Am I easily offended by others? Apakah saya memang begitu membenci saudara saya? What people say or think of me? Apakah ketika orang mengatakan sesuatu hal tentang saya, Am I easily offended? apakah saya begitu mudah membenci orang? Am I offended by the actions of others? Apakah saya begitu cepat membenci orang ketika orang melakukan sesuatu hal yang begitu sederhana dengan saya? If you have an offendable spirit, Jika saudara ada roh kebencian dalam diri saudara, say, Lord Jesus, I choose to hate it. katakan, Tuhan Yesus, saya memilih untuk membenci roh tersebut. I don't want to be offendable. Saya tidak mau orang sebagai seorang pembenci. Remove this spirit from me, Lord. Tolong Tuhan jauhkan dan enyahkanlah roh ini daripada saya. I choose to die to myself. Saya memilih Tuhan untuk mati diri saya bagi diri saya sendiri. No matter what others do to me. Sekalipun tidak penting apa yang orang-orang lakukan terhadap diri saya. No matter what they think or say of me. Tidak penting apa yang orang katakan tentang saya. Father, Bapa, I choose never to be offended. saya memilih untuk tidak mau membenci orang. I choose to die to myself. Saya memilih untuk mati bagi diri saya sendiri. I choose your agape love to continue flowing in me, through me, for them. Dan saya lebih memilih kasih agape yang terus bekerja di dalam diri saya untuk saya bagikan kepada mereka. Pray this kind of prayer. Kita berdoa, Tuhan inilah doa kami. Continue praying in your heart to the Lord. Jadi mari saudara-saudara terus berdoa dalam hati saudara dengan doa yang telah tadi disebutkan. The Lord is here. Allah ada di sini. Jesus is walking around. Tuhan bekerja di sekeliling kita. Speak to Him. Berbicara kepada Tuhan.
Use your own words. Gunakan dengan bahasa Anda sendiri. If you have any offense in your heart against anyone, Jika saudara masih mempunyai kebencian terhadap saudara-saudara yang lain, repent now. sekarang bertobatlah. And say, Father, I choose to love them and forgive them. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya memilih untuk mengasihi dan mengampuni mereka. I release them to you, Lord. Saya menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Have mercy on them. Kiranya Tuhan berbelas kasih bagi mereka. Forgive them, Lord. Tuhan mengampuni mereka. Bless them, Lord. Berkati mereka, ya Tuhan. I let your love in me flow to them. Dan biarlah kasih Allah bekerja dalam diri saya untuk saya bisa bagikan kepada mereka. Jesus, Tuhan Yesus, I let you in me love them and forgive them as you want. saya membiarkan Engkau bekerja dalam diri saya agar saya bisa mengampuni dan mengasihi mereka sebagaimana yang Engkau kehendaki. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. The Lord is working very deep in many of you. Jadi Tuhan bekerja sangat-sangat begitu dalam diri saudara. He's
He's doing a very deep work inside of you right now. Dan dia sedang bekerja dalam diri saudara pada saat ini juga. You speak with him. Marilah berbicara kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. The Lord is